Bani Umayyah I tahun 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah I merupakan masa transisi penting dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menuju kerajaan Islam yang lebih terstruktur dengan wilayah yang sangat luas, mulai dari Spanyol di barat hingga India di timur. Kebutuhan akan sistem ekonomi yang stabil menjadi mutlak. Untuk itu, para khalifah Umayyah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar. Baiklah, selanjutnya di sini para khalifah Umayyah menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yang berpengaruh besar. Yang pertama ialah reformasi mata uang. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi menjadi tokoh sentral dalam reformasi keuangan. Beliau memerintahkan pencetakan dinar emas dan dirham perak dengan identitas Islam, menggantikan koin Bizantium dan Persia yang sebelumnya masih digunakan. Dan yang kedua ialah administrasi keuangan atau Diwan Al-Kharaj. Sistem administrasi keuangan diperkuat melalui pembentukan Diwan Al-Kharaj yang bertugas mengelola pajak tanah. Pajak ini dikenakan pada tanah pertanian yang dikuasai baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Di samping itu, terdapat jiyah atau pajak bagi non-Muslim sebagai imbalan perlindungan. Yang kedua unsur, bea perdagangan, dan yang terakhir ialah zakat. Yang ketiga ialah Baitul Mal sebagai pusat ekonomi. Baitul Mal pada masa Umayyah berfungsi sebagai kas negara yang menampung semua penerimaan dari pajak, zakat, dan hasil rampasan perang atau ghanimah. Dan yang keempat ialah perdagangan dan pertanian, yaitu letak geografis wilayah Islam yang strategis membuat perdagangan internasional berkembang pesat. Jalur perdagangan laut dan darat menghubungkan Damaskus dengan Konstantinopel, India, dan Afrika Utara. Dan yang terakhir ialah kesenjangan sosial dan kemewahan penguasa. Meskipun sistem ekonomi tampak berkembang, realitas sosial menunjukkan adanya ketidakadilan. Sebagai khalifah dan pejabat hidup dengan penuh kemewahan, membangun istana megah, dan menguasai kekayaan besar. Baiklah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah I. Yang pertama ialah diskriminasi sosial ekonomi. Kebijakan diskriminatif terhadap mawali atau muslim non-Arab menjadi salah satu faktor utama keruntuhan mereka. Sering dibebani pajak lebih berat dibandingkan kaum Arab. Padahal dalam Islam seharusnya semua muslim memiliki kedudukan yang sama. Ketidakadilan ini menimbulkan kecewaan yang meluas. Dan yang kedua ialah faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah I, korupsi dan hedonisme penguasa. Seiring bertambahnya kekayaan negara, sebagian elit Umayyah hidup dalam kemewahan. Praktik korupsi dan penyalahgunaan Baitul Mal terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Kehidupan merah para khalifah dan bangsawan membuat legitimasi moral mereka melemah di mata masyarakat. Dan penyebab yang ketiga ialah konflik politik internal. Dinasti Umayyah sering menghadapi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan, kudeta, pemberontakan internal, serta pertarungan elit memperlemah stabilitas politik. Akibatnya, perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Penyebab yang keempat ialah munculnya oposisi politik atau Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah berhasil menggalang kekuatan besar dengan memanfaatkan isu keadilan sosial. Mereka mengklaim sebagai pewaris sah Ahlul Bait sehingga memperoleh dukungan dari berbagai kalangan, termasuk mawali dan kaum Syiah. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan Umayyah dalam pertempuran Zab yang menjadi akhir dari kekuasaan mereka di Damaskus.
Dan penyebab yang terakhir ialah ketidakstabilan ekonomi. Meski pernah mengalami kejayaan, ketergantungan pada hasil pajak tanah dan rampasan perang membuat ekonomi Umayyah rapuh. Saat ekspansi wilayah melambat, pemasukan negara menurun, sementara pengeluaran terus meningkat untuk membiayai militer dan gaya hidup mewah penguasa. Hal ini memperburuk kondisi keuangan dinasti. Baiklah, setelah runtuhnya dinasti Bani Umayyah I, muncullah dinasti Bani Umayyah II atau Al-Andalus 756 sampai 1031 Masehi. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah I di Damaskus pada tahun 750 Masehi, banyak anggota keluarga Umayyah terbunuh akibat revolusi Abbasiyah. Namun, salah seseorang keturunannya yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri dan tiba di Andalusia pada tahun 756 Masehi. Ia mendirikan dinasti Umayyah II dengan menjadikan Cordoba sebagai pusat perhatian. Sejak saat itu, wilayah Andalusia berkembang menjadi salah satu pusat peradaban dunia, terutama dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Baiklah, selanjutnya di sini ada kemajuan ekonomi Andalusia berlandaskan pada pengelolaan fiskal yang baik, pemanfaatan potensi alam, serta posisi strategisnya sebagai penghubung perdagangan antara dunia Islam, Afrika, dan Eropa. Dinasti Umayyah II tidak hanya berhasil membangun stabilitas politik, tetapi juga melahirkan sistem ekonomi yang kuat, inovatif, dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan Andalusia sebagai salah satu wilayah paling makmur di dunia pada masanya. Baiklah, selanjutnya di sini ada 6 sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah II. Yang pertama ialah stabilisasi dan reformasi ke ekonomi. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menata kembali sistem ekonomi setelah masa kekacauan politik. Ia membangun pemerintahan yang stabil dengan memperkuat administrasi fiskal, pajak tanah atau kharaj, pajak perdagangan atau usyur, serta zakat dikelola dengan lebih teratur melalui lembaga Baitul Mal. Kebijakan ini menciptakan kestabilan ekonomi yang menjadi fondasi perkembangan Andalusia. Dinasti Umayyah II juga melahirkan pertanian sebagai basis ekonomi. Dinasti Umayyah II sangat memperhatikan perkembangan sektor pertanian. Mereka memperkenalkan sistem irigasi yang maju dengan pembangunan saluran air, bendungan, dan kincir angin atau noria. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ialah perdagangan internasional. Letak geografis Andalusia yang strategis menjadikannya pusat perdagangan antara dunia Islam, Eropa, dan Afrika. Kota Cordoba, Sevilla, dan Toledo berkembang sebagai pusat perdagangan internasional. Dan yang keempat ialah kemakmuran dan kesenjangan sosial. Secara umum, masyarakat Andalusia hidup makmur dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding wilayah lain di Eropa pada masa itu. Namun, seiring berkembangnya kekuasaan, muncul juga kesenjangan sosial. Dan yang kelima ialah industri dan kerajinan. Selain pertanian dan perdagangan, industri juga mengalami kemajuan. Andalusia terkenal dengan produksi tekstil berkualitas tinggi, terutama sutra dan kain wol. Industri logam seperti pembuatan pedang dan Toledo menjadi komoditas terkenal hingga ke Eropa. Dan yang terakhir ialah perkembangan ilmu ekonomi dan administrasi. Pada masa Bani Umayyah II, munculnya banyak pemikir yang berkontribusi pada pengelolaan ekonomi. Sistem pencatatan keuangan negara lebih terstruktur. Bahkan Andalusia menjadi salah satu wilayah pertama yang memperkenalkan buku administrasi keuangan modern. Baiklah,
Baiklah, langsung saja. Di sini ada beberapa faktor penyebab keruntuhan Bani Umayyah II. Yang pertama ialah krisis politik internal dan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan antar elitis istana, terutama setelah munculnya dominasi penjabat militer seperti Al-Manzur, membuat otoritas khalifah melemah. Peran khalifah semakin hanya simbolis, sedangkan kekuasaan nyata dipegang oleh wazir atau panglima perang. Dan yang selanjutnya yaitu perpecahan sosial dan etnis. Andalusia dihuni oleh beragam kelompok Arab, Berber, Mualat, Yahudi, dan Kristen, Muslim. Ketenggangan antara kelompok sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga memperlemah stabilitas sosial dan politik negara. Yang ketiga ialah krisis ekonomi dan finansial. Biaya perang yang besar dan lemahnya kontrol fiskal menyebabkan pemasukan negara tidak sebanding dengan pengeluaran. Ketidakmampuan mengelola keuangan membuat perekonomian semakin terpuruk, mempercepat kehancuran pemerintahan. Dan yang keempat ialah tekanan dari kerajaan Kristen. Di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastilia, Leon, dan Aragon semakin kuat. Serangan mereka semakin sulit dibendung karena kelemahan militer dan politik internal dinasti Umayyah II. Dan yang terakhir ialah fragmentasi politik Andalusia atau Muluk al-Tawaif. Setelah keruntuhan pusat pemerintahan di Cordoba, wilayah Andalusia pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau tawaif. Perpecahan ini memudahkan kerajaan Kristen melancarkan gerakan Reconquista secara bertahap.